Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Luftia Putri, NIM 1903011047, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Baiklah, di sini saya akan menampilkan langkah-langkah pembelajaran pada KTSP dengan menggunakan medianya. Di sini saya mengambil kelas 2 semester 2 dengan materi pokoknya mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana. Baiklah, media yang telah saya sediakan yaitu berbagai macam bentuk bangun datar. Sekarang kita akan masuk pada pembelajarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Contoh dari bangun datar tersebut, yang pertama yaitu ada persegi, yang kedua ada jajar genjang, yang ketiga ada persegi panjang, yang keempat ada lingkaran, yang kelima ada trapesium, yang keenam ada segitiga sama sisi, dan yang terakhir ada segitiga sama kaki. Nah, bangun datar ini seperti apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita lihat. Yang pertama ada persegi. Persegi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti meja, tempat duduk kursi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu ada jajar genjang. Contohnya seperti atap rumah. Yang ketiga ada persegi panjang. Contohnya seperti lemari, lemari es, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat yaitu ada lingkaran, contohnya seperti bola voli, bola kaki, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada trapesium, contohnya seperti pot bunga. Yang segitiga sama sisi, contohnya seperti gantungan baju, penggaris segitiga. Dan yang segitiga sama kaki, contohnya seperti topi kue ulang tahun. Nah, itulah contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dari bangun datar ini kita akan mencari sisi dan sudutnya. Sebelum kita mencari sisi dan sudutnya, tentu kita harus mengetahui pengertian dari sisi dan sudut bangun datar tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari sisi dan sudut bangun datar. Sisi adalah luas garis yang membentuk bangun datar. Ini dinamakan sisi. Sedangkan sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sisi yang titik pangkalnya sama. Ini dinamakan sudut. Selanjutnya kita akan mencari sisi dan sudut pada bangun datar berikut ini. Yang pertama yaitu ada bangun datar persegi. Mari kita cari sisinya terlebih dahulu. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi sisi pada persegi ada 4. Sedangkan sudutnya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dan sudut pada persegi juga ada 4. Selanjutnya ada jajar genjang. Mari kita hitung sisi pada jajar genjang. 1, 2, 3, 4. Sisi pada jajar genjang ada 4. Sekarang kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Dan sudutnya juga ada 4. Sekarang kita lanjutkan dengan persegi panjang. Kita hitung sisinya terlebih dahulu. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Sisi pada persegi panjang ada 4. Selanjutnya kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Dan sudut pada persegi panjang juga ada 4. Selanjutnya yaitu lingkaran. Kita menghitung sisinya terlebih dahulu. Lingkaran hanya memiliki satu sisi. Sekarang sudutnya. Lingkaran tidak memiliki sudut karena sisi pada lingkaran tidak terputus dan selalu menyambung. Oleh sebab itu, lingkaran tidak memiliki sudut. Selanjutnya yaitu ada trapesium. Mari kita hitung berapa sisi trapesium. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Sisi pada trapesium ada 4. Selanjutnya sudut pada trapesium. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan sudut pada trapesium ada 4. Selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Mari kita hitung sudutnya. Yang pertama 1, 2, 3. Nah, sisi pada segitiga sama sisi ada 3. Sekarang kita hitung sudutnya. 1, 2, 3. Dan sudut pada segitiga sama sisi ada 3. Yang terakhir yaitu segitiga sama kaki. Kita hitung sudutnya terlebih dahulu. 1,
2, 3. Dia juga memiliki sisi 3. Sekarang kita hitung sudutnya lagi. 1, 2, 3. Segitiga sama kaki memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu sisi dan sudut? Saya akan mengulang apa itu pengertian dari sisi dan sudut. Sisi adalah luas garis yang membentuk bangun datar. Sedangkan sudut adalah daerah yang dibangun oleh dua sisi yang titik pangkalnya sama. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Yang pertama ada bangun datar segi 4, ada bangun datar segi 3, ada bangun datar lingkaran. Cara mengelompokkan bangun datar yaitu jika dia memiliki sisi dan sudutnya 4, maka dia termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Sedangkan jika dia memiliki sisi dan sudut 3, dia masuk ke dalam bangun datar segi 3. Dan jika dia hanya memiliki sisi dan tidak memiliki sudut, maka dia termasuk bangun datar lingkaran. Nah, yaitu bangun datar yang pertama ada persegi. Persegi termasuk bangun datar segi 4. Persegi atau lingkaran sih? Seperti yang sudah kita ketahui tadi, persegi memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Maka persegi masuk ke dalam bangun datar segi 4. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang ini termasuk ke bangun datar yang mana sih? Seperti yang kita ketahui, bangun datar juga memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Maka persegi panjang termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Nah, selanjutnya yaitu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi termasuk bangun datar yang mana sih? Seperti yang kita ketahui, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi, segitiga sama sisi termasuk bangun datar segitiga. Selanjutnya yaitu ada bangun datar segitiga sama kaki. Bangun datar segitiga sama kaki termasuk bangun datar apa sih? Nah, kita juga sama-sama tahu bangun datar segitiga sama kaki memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi dia juga termasuk bangun datar segitiga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lingkaran. Lingkaran termasuk bangun datar yang mana sih? Nah, tadi kita juga sudah mencari sisi dan sudut bangun datar. Seperti yang kita ketahui, lingkaran hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Jadi, lingkaran termasuk bangun datar lingkaran. Nah, seperti itulah cara mengelompokkan bangun datar, yaitu dengan cara melihat banyaknya sisi dan banyaknya sudut bangun datar tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.